Nah, kenapa saya katakan masih ada dalam hadis ini? Karena sebelum Rasulullah bersabda wa kullu bid'atin dhalalah, maka sesungguhnya semua muhdatsah perkara yang baru. Jadi semua perkara yang baru, papan tulis yang sekarang ada di hadapan saya ini, kemudian spidol yang sekarang ada di tangan saya ini, semuanya itu muhdatsah, perkara baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina Rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada, ada sebuah hadis yang mana hadis ini senantiasa dijadikan dasar oleh kaum salafi ketika mereka menolak pembagian bid'ah. Jadi ketika para ulama ahli sunnah wal jamaah membagi bid'ah, ada yang membagi menjadi dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Ada yang membagi menjadi 5, bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, bid'ah mubahah, dan seterusnya. Mereka mengatakan itu tidak benar, pembagian itu tidak benar. Nah, mereka senantiasa mendasarkan pendapat mereka itu kepada sebuah hadis, yakni hadis yang sekarang sudah saya tulis di papan tulis ini, yaitu qala Rasulullah SAW, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadis ini diriwayatkan oleh ulama ahli hadis, oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud diantaranya, dan imam-imam yang lain dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Kata mereka, ketika Rasulullah SAW bersabda kullu bid'atin, semua bid'ah dhalalah adalah sesat, kata mereka, maka tidak ada lagi yang berhak untuk membagi bid'ah menjadi 2 bagian atau 5 bagian. Sebab asyari' Rasulullah sudah mengatakan kullu, semuanya. Jadi pembagian bid'ah menurut mereka bertentangan dengan sabda Rasulullah ini. Sehingga implikasi daripada pola pikir mereka ini, kata mereka, perayaan Maulid Nabi, Haflatul Isra wal Mi'raj, haflah nuzulil Quran, dan seterusnya, itu termasuk ke dalam perkara yang haram karena dia adalah bid'ah. Karena seluruh bid'ah adalah sesat. Demikian. Namun ya ikhwan, untuk membantah hujah mereka sebetulnya tidak sulit. Bantahannya masih ada dalam hadis ini, tidak sulit-sulit. Masih ada dalam hadis yang mereka jadikan dasar untuk menolak pembagian bid'ah menjadi 2 atau menjadi 5. Nah, kenapa saya katakan masih ada dalam hadis ini? Karena sebelum Rasulullah bersabda wa kullu bid'atin dhalalah, Rasulullah bersabda fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka sesungguhnya semua muhdatsah perkara yang baru. Jadi semua perkara yang baru. Papan tulis yang sekarang ada di hadapan saya ini, kemudian spidol yang sekarang ada di tangan saya ini, semuanya itu muhdatsah, perkara baru. Bid'ah adalah bid'ah. Maka implikasinya kita jawab begini, kalau wa kullu bid'atin dhalalah ini dikatakan merupakan dasar sehingga kita tidak boleh membagi bid'ah menjadi 2 atau menjadi 5, maka bagaimana mereka akan menjawab ini? Semua perkara yang baru adalah bid'ah. Papan tulis ini nanti jadi bid'ah, spidol ini menjadi bid'ah dan merupakan perkara yang haram. Mereka kemudian menghadapi kesulitan ini, mereka menjawab, oh tidak, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Muhdatsah yang dimaksud adalah muhdatsah fil amri dini, perkara yang baru dalam persoalan agama. Adapun dalam persoalan duniawi, persoalan duniawi, maka tidak termasuk kepada ini. Jadi kata mereka, ini dibagi menjadi 2, muhdatsah diniyah wa muhdatsah dunyawiyah. Yang masuk kepada bid'ah adalah yang diniyah ini. Adapun yang dunyawiyah ini menurut mereka tidak masuk. Jadi ketika menghadapi kesulitan untuk menjawab fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka mereka juga
terpojok dan membagi muhdatsah ini menjadi dua, diniyah dan dunyawiyah. Maka dalam hal ini kita katakan kepada mereka orang-orang salafi, kalau kalian wahai orang-orang salafi boleh membagi kullu muhdatsatin bid'ah ini menjadi diniyah dan dunyawiyah, lalu mengapa di sini kalian menolak para ulama ahli sunnah untuk membagi kullu bid'ah menjadi dua atau menjadi 5? Kalau di sini boleh dibagi menjadi dua, diniyah dunyawiyah, maka tentunya di sini harus boleh juga dong. Nggak fair kalau kemudian di sini tidak boleh dibagi, sementara kalimatnya sama-sama kul. Di sini tidak boleh dibagi dan di atas boleh dibagi. Jadi sekali lagi, gampang sekali untuk membantah mereka. Cukup kalau mereka mengatakan semua bid'ah itu sesat dan tidak boleh dibagi menjadi dua ataupun menjadi 5, karena Rasulullah SAW sudah mengatakan kullu semua, maka kita kembalikan kepada kalimat Nabi yang sebelumnya. Bagaimana mereka akan menjawab? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua barang yang baru itu adalah bid'ah. Ketika mereka menjawab, oh itu muhdatsah adalah yang dimaksud adalah muhdatsah diniyah. Adapun yang dunyawiyah ini yang boleh, yang diniyah ini yang tidak boleh. Maka kita katakan kalau Anda boleh membagi fa inna kulla muhdatsatin bid'ah ini kepada dua bagian, kenapa para ulama tidak boleh membagi kullu bid'atin dhalalah ini menjadi 2 atau 5 bagian? Simpel saja, saya kira. Mudah-mudahan kita dijadikan umat ahli sunnah wal jamaah yang kokoh akidahnya, kokoh imannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.